tentang mediasi, terutama mediasi yang ada di tingkat desa. Sebetulnya dalam undang-undang, baik undang-undang desa, tidak tercantum itu apa yang disebut dengan mediasi desa atau balai mediasi desa. Akan tetapi di kesempatan ini perlu kami sampaikan kepada saudara-saudara semuanya bahwa mediasi desa itu sudah berlangsung sejak lama, sejak desa itu ada. Dulu sempat kepala desa itu sebagai hakim perdamaian dan sekretaris desa itu dengan sebutan panitera. Nah, pada kesempatan ini kami akan mencangkok dan akan memadukan situasi zaman. Kalau di kepolisian itu sudah menyebut restoratif justice. Kalau di tiap polres itu ada ruang keadilan restoratif. Kemudian menyusul dari kejaksaan itu restoratif justice versi kejaksaan yang tidak dan menghentikan penuntutan. Nah, di desa sudah mendapatkan amanat itu dan sudah berlangsung. Hanya di kesempatan ini kita akan rumuskan dalam bentuk keilmuan. Nah, kalau kita merujuk dan yang pernah dialami kami selaku mediator dan juga secara khusus keliling ke desa-desa di Kabupaten Kendal, bahwasanya dalam keilmuan mediasi itu ada beberapa tahapan. Ingat, ada beberapa tahapan. Pertama, yang jelas ada masalah yang disampaikan kepada desa. Kemudian setelah masalah itu dicatat, kalau tidak dalam bentuk tulisan, dicatat oleh saudara sekretaris desa, aduan itu kemudian diagendakan siapa yang teradu, siapa yang dimasalahkan, kemudian dikaji. Nah, kemudian dari kepala desa mengeluarkan surat tugas untuk melakukan undangan kepada siapa yang teradu tersebut. Nah, dalam posisi ini saya ingatkan yang diadukan kepada desa rata-rata adalah masalah perdata atau pidana yang pidananya ringan seperti sekedar pencurian pisang dan lain sebagainya. Pokoknya unsurnya adalah pidana ringan. Nah, setelah itu, setelah membentuk tim, aduan sudah ada dari yang bersangkutan ada, kemudian ada kajian, kemudian yang mereka itu dianggap diadukan, diadakan undangan, meminta klarifikasi. Setelah klarifikasi ada, menentukan jadwal undangan kepada yang mengadukan maupun yang teradu. Nah, urutan berikutnya setelah teradu dan teradu diundang, kemudian dari desa menawarkan kepada kedua belah pihak apakah memberikan kesempatan pada desa untuk menyelesaikan perkara tersebut. Itu tertulis di awal sekali. Karena apa? Prinsip mediasi adalah kepercayaan sebagai juru tengah. Ini. Jadi di awal mereka sepakat untuk memilih desa dalam arti pemerintah desa menjadi juru tengah. Kemudian setelah itu ditentukan jadwal pemanggilan. Jadwal itu nanti disepakati dari kedua belah pihak. Pertama, dalam jadwal ini
Pertama adalah penyampaian dari teradu. Kemudian di jadwal berikutnya jawaban dari teradu. Kemudian dalam posisi ini apabila desa tidak bisa melakukan kajian tersendiri, mendatangkan ahli, baik ahli dari agama maupun ahli di bidang yang diadukan itu. Misalnya dari, kalau terkait dengan pemerintahan ya atasannya, kalau terkait dengan pidana minimal maka nanti pihak dari kepolisian bisa dihadirkan. Di situ posisinya adalah ahli yang menerangkan bahwa prosesnya seperti itu. Nah, setelah mereka sama-sama ada ahli didatangkan, ini sudah menyampaikan kepada satu sama lain, ahli sudah berpendapat, semua tertulis ya di dalam sidang itu. Kemudian ada kesempatan dari desa selaku yang memimpin perdamaian itu mengadakan sebuah pertemuan tersendiri untuk mencari jalan tengah. Kalau dalam ilmu mediasi namanya adalah kaukus. Nah, setelah sampai ke kaukus itu akan merumuskan enaknya kepiye, maunya bagaimana. Nah, setelah itu memang sudah ada titik temu atau mendekati titik temu, kaukus ini sifatnya rahasia, ini hak dari mediator. Setelah itu disampaikan sana sini, kalau ada titik temu nanti diputuskan di sidang keputusan mediasi. Nah, di sidang keputusan mediasi nanti semua dihadirkan, kesepakatannya seperti apa nanti dituangkan dalam draft ketika rapat bersama itu. Nah, kata kunci dalam mediasi itu ini menjadi pokok, bahwa keputusan mediasi ini tolong ditulis final dan mengikat. Ingat, final dan mengikat. Harapannya apa? Tidak ada hak ingkar setelah adanya putusan itu. Jadi nanti di samping kesepakatan ada keputusan kepala desa yang mempertimbangkan dari awal, kemudian sampai dasar hukumnya, pendapat ahli, memutuskan, kemudian setelah diputuskan apa yang diputuskan, kemudian ada tantangan para pihak, kemudian ada cap dari kepala desa. Kalau yang dua belah pihak itu nanti bermaterai, sepakatan, tapi ini ada keputusan dari pemerintah desa tersendiri kaitannya mediasi, seperti putusan hakim. Nah, dalam situasi seperti ini, saya sampaikan kepada pemerintah desa, baik yang ada di Kendal maupun di luar Kendal, karena kebetulan kami sebagai Ketua Tim Advokasi Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia, tolong apabila ada yang kurang jelas, bisa dikomunikasikan kepada kami tentang materi mediasi ini, supaya kita nyambung dari kepolisian ada restoratif justice terkaitannya penghentian penyidikan dan penyelidikan dan bahkan kaitannya dengan laporan itu. Dari kejaksaan ada penghentian penuntutan, dari desa lebih awal memulai kaitannya dengan ini, sehingga apa yang diharapkan pemerintah terkait dengan menumpuknya para tahanan ini, sehingga bisa diminimalisir, tidak semua harus permasalahan sampai di tingkat kepolisian. Itu beberapa teknik mediasi yang saya sampaikan. Harapan kami setelah video ini nanti bisa minta file copy di nomor di bawah ini, nanti akan saya kirim terkait dengan mediasi desa. Itu saja sekelumit mediasi desa. Apabila saudara menghendaki secara khusus kami hadir, silakan juga
WA ke nomor ini. Kebetulan kami adalah mediator bersertifikat, sehingga memudahkan kita semua. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa maju, bisa